Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Budiman ST. Pada video kali ini kita akan merakit sasis yang kemarin sudah kita unboxing ya untuk REVD RDX. Nah di sini seperti di biasanya memang manual begitu kita dikasih tahu alat apa aja yang akan kita gunakan untuk merakit sasis ini. Di sini tertulis ada kunci L atau kunci hex ukuran 2 mili dan 1,5 mili. Lalu ada kunci roda. Terus ada obeng juga di sini, bisa pakai obeng. Obeng hex juga di sini, obeng hex kecil. Lalu ada tang buaya itu loh, tang kecil itu. Itu sama obeng juga bisa pakai obeng yang hex kayak gini ya. Kalau nggak ada kucil kita bisa pakai obeng hex seperti ini. Ini ukuran 2 mili ya, hex untuk ukuran 2 mili dan ini untuk ukuran 1,5 mili. Nah di sini ada tang potong, saya coba siapin aja. Lalu di sini ada jangka sorong buat ngukur nanti biar pas, dan obeng plus kalau dibutuhin, tapi kayaknya sih nggak pakai obeng plus. Terakhir kita ada pakai tang ini, begitu. Nah di sini untuk yang REVD kemarin kita dapat ini ya. Kalau ini kita dapat ada kunci ban di sini, lalu ada double tip di sini, nanti kayak akan kita gunakan juga seperti itu. Ya, alhamdulillahnya untuk di part-part ini kalau kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini untuk udah urutan, jadi ternyata yang kemarin di kantong-kantong itu yang ada nomornya itu sudah diurutin. Jadi urutannya itu kita sesuai dengan kantong 1 itu di sini tulisannya kantong 1 itu steering bell crank ya. Jadi untuk steeringnya ini bisa kita lihat. Terus ini back 1 untuk steering sampai ke arm ke servonya. Lalu juga di sini ada merakit juga untuk shaft kanan kiri buat narik bannya, itu pasti di kantong 1. Jadi kantong 1 nanti hasil komplit steering bell crank, jadi nanti posisinya seperti ini, begitu untuk kantong 1. Selanjutnya di
halaman berikutnya itu pemasangan steering bell crank untuk front bulkhead. Jadi bulkhead atasnya ya, jadi steeringnya. Jadi buat tatakan di bawahnya itu, nih di halaman 2. Ini tatakan ini ada di kantong kedua. Nanti kantong kedua. Kantong kedua ini isinya seperti ini. Pemasangannya jadi kayak bulkheadnya itu kita pasang. Nanti jadinya seperti ini. Bagian steering depan itu ada di kantong 1 dan kantong 2. Lalu di bagian ketiga ini ada servo, pemasangan servo. Jadi kantong ketiga itu isinya tentang part-part untuk servo ya di sini. Nanti pemasangannya bisa di depan atau di belakang. Nanti saya tunjukin kalau memasang di belakang ada tambahan alat juga. Ini pakai baut 12 yang ini ya. 12 tadi, yang ini 8. Baut 8. Ini yang ini atas baut 12. Di sini ada kok di manual book. Kalau nggak tahu ini ukuran berapa, tinggal digitin itu. Oh, ini baut 12 mili ini tuh kayak gitu. Berarti pakai yang ini. Jadi gampang nanti patokannya ikutin di di sini aja nih. Ini ada ukuran-ukuran 1:1 nya. Misalkan ini baut berapa ya gitu kan, ini tinggal kesini aja nih. Oh, ini berarti nih baut M3 kali 8 mili gitu misalkan gitu. Jadi nggak usah bingung ini baut berapa ya, jangan kau salah karena di sini ada perbandingan 1:1 nya nih, scale 1:1 isi tulisannya. Jadi yang dipasang di atas ini sesuai dengan petunjuknya ini baut 12. Jadi kita pakai yang ini. Jadinya seperti ini ya, interservo di sini nih. Oh ya, untuk servo rencananya saya akan taruh di belakang. Jadi ininya harus yang panjang nih, makanya saya akhirnya beli ini nih, servo rod. Jadi ini biar panjang, taruh di sini. Ini biar ke belakang gitu. Jadi servonya bisa taruh di belakang. Oke, kita langsung pasang aja biar nggak lupa. Ini kita copot lagi ya. Untuk yang rod end yang ukuran 43 mili. Jadi kita pasang aja langsung yang ini ya, kelihatan ya. Ini bahannya karbon ya, enteng banget, karbon kuat ya. Harganya berapa tadi ya? Hampir 290-an kalau nggak salah tadi di JA. Ini tinggal kita pasang. Ya, seperti ini jadinya. Tinggal kita pasang.
Oke, jadi sampai bagian ini. Lanjut kita ke instalasi keempat. Ini rear suspension arm. Jadi kita menginstal arm belakang. Arm belakang di bag 4, ada di tas keempat. Ya, tas keempat ini seperti ini. Pemasangannya nanti kita coba ikutin aja. Ya, jadi untuk bawah tuh arm sama dudukan bawah di sasis itu, yang di bawah belakang ini, itu di tas keempat. Jadi kaki belakang bawah itu ada di tas keempat. Tuh. Selanjutnya di kelima, pemasangan spool atau ya spool gear ya. Spool gear di sini. Ini di tas kelima. Ini bagian-bagiannya sudah diarahkan. Ini standar sih kalau untuk pemasangan spool gear, nanti hasilnya seperti ini. Lalu lanjut ke tas ke-6, ini gearbox ya, gear case. Jadi gearboxnya pemasangannya itu ada di kantong ke-6. Itu isinya part-part gearbox. Ya, di sini ada case-nya sampai ke top shaft alunya, gearnya gitu. Ini ada di bag ke-6, ada kantong ke-6. Terus pemasangan gearbox ini cukup banyak ya, ini yang kita akan pasang di bagian ke-6 gitu, sampai pemasangan jadi seperti ini untuk gearboxnya.
Selanjutnya juga masih di kantong ke-6 ini ada motor mount. Kita pemasangan motor mount juga nanti. Ada motor mount, jadinya seperti ini setelah dipasang motor mount. Nah, sekarang habis pasang gearbox, selanjutnya adalah perakitan untuk pemasangan tempat baterai holder ya. Nah, karena kita pakai baterai holder yang pendek, short battery, dan posisinya kita akan terbawah, ini kita akan pakai yang ini aja, yang short battery pakai ini. Jadi modelnya tuh dia nanti nempel di gearbox, nempel di baterai di bawah. Jadi nanti atasnya bisa buat motor seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini masih di halaman berikutnya nih, di kantong ke-7 ini masih pemasangan baterai holder ya. Gitu. Dan di kantong 7 juga ada spur gear ya. Di sini kita dapat spur gear, kalau di manual book nih tulisannya 84T. Nah, ini pemasangan spur gear seperti ini, nanti ada di sebelah kiri berarti spur gearnya ada di sebelah kiri. Lalu setelah itu masang di lower decknya, masuk pasang di lower decknya sampai ke bagian pemasangan tadi gearbox sasis tadi ke sasis itu. Nah, nanti betulkah hasilnya seperti ini untuk yang lipo short battery ya, yang kayak gini. Ya, ini pemasangan suspensi belakang ya. Jadi ada di sini ada di kantong 1 untuk armnya ada di kantong 1, lalu di kantong 8 ini untuk pemasangan shock towernya begitu. Ini shock towernya kita pasang seperti ini. Lalu untuk upper armnya ada 2, ini ada di kantong 1. Nanti kita pasang seperti ini. Itu. Nah, terakhir di kantong 8 juga ada baut. Nanti untuk masang rear suspension armnya kita pasang ke gearbox gitu. Jadi nempel di gearbox gitu ya. Lanjut di kantong 8 pun juga ada tempat ESC nya di sini, taruh di belakang. Ini enak, udah ada dikasih plat buat naruh ESC, nempelin ESC di situ gitu. Selanjutnya pemasangan drive shaftnya ya. Drive shaftnya ini kita lihat di kanan kiri knuckle drive shaftnya pasang. Ini standar sih, mirip-miripnya Yokomo juga. Di sini ada di kantong 8 juga nih untuk rear hub carrier left ya, knuckle belakang, lalu drive shaft, couple ya, sama biring-biring. Ini bentuknya nanti seperti ini pemasangannya. Dan di kantong 8 juga ada disc brake ya, disc brake. Jadi pemasangan disc brake tadi sekaligus tadi pemasangan di knuckle-nya. Selanjutnya pemasangan knuckle tadi digabung dengan lower arm belakang sama arm atas di di suspension mount-nya. Lanjut ke pemasangan suspensi depan, front suspensi depan. Maksudnya ini armnya dulu ya, kita pasang arm depan dulu. Ada di kantong 1 untuk spacer yang 1 mil itu ya, yang kemarin kita sudah tunjukkan. Lalu untuk arm depannya itu bagian bawah, arm bawahnya ada di kantong 9. Pemasangannya di sini juga, di kantong 9 juga ada suspend knob ya, ada di sini. Lalu pemasangannya di depan ini kita lihat mirip, hampir sama juga seperti sasis-sasis yang lain ya pemasangannya. Lalu untuk
arm atasnya juga ada di kantong 9. Ini tinggal pasang biasa, ini standar seperti pemasangan sasis pada umumnya ya, jadi nggak ada perbedaan. Dan ini untuk knuckle depan juga ada di kantong 9 ya. Knuckle depan, pemasangan knuckle depan dari mulai bearing sampai ke front axle-nya ini mirip juga seperti dengan pemasangan knuckle di sasis-sasis yang lainnya. Lalu pemasangan disc brake depan pun sama ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama gitu. Lalu pemasangan ke arm tadi, pemasangan knuckle gitu. Lalu selanjutnya pemasangan motor. Untuk motornya ini tadi motor sudah dirakit ya. Dan ini juga di gambar sini dapat fan mount ya, ada fan mount. Tapi nggak tahu nih ini kita dapat juga apa nggak, nanti kita lihat. Nanti jadi seperti ini sudah dipasang semua. Terakhir pasang dudukan kipas. Dan nggak terakhir sih, masih beberapa juga. Ini damper ya atau shock. Kita di sini dapat shock pastikan semua. Jadi cara pemasangan shocknya, shock piston dan lain-lain. Ya, di sini isi. Ya ini seperti ini kurang lebih urutannya, jadi ini hampir semua pengisian shock. Untuk di RCD seperti ini ya caranya, ini nggak ada perbedaan. Lanjut di kantong 11 ini ada body mount atau buat body mountnya. Ini bagian-bagiannya, pemasangannya jadi nempel di sasis belakang ya, di body mount juga seperti itu. Oke, lanjut ke pemasangan body mount juga, masih di selanjutnya masih ada di kantong 11. Ya, hasilnya jadinya seperti ini. Ya, tinggal pemasangan ban dan velg. Ya, alhamdulillah akhirnya ini jadi juga. Ini sudah H+1 ya, jadi bener-bener jadinya tuh sampai jam 2 pagi kemarin. Jadi ini udah jadi saya nggak sempet ngevideoin yang masih kosong ya, jadi mana buru-buru buat keperluan lomba. Akhirnya pas udah jadi langsung saya pasang elektronik seperti ini. Tapi kita bisa review dari depan dulu ya. Ini susmonnya lumayan tinggi ya. Bukan susun, body post ini lumayan tinggi. Kalau bawaannya tuh dia di jaraknya tuh di atas gitu ya, jaraknya tinggi, jadi di atas. Kalau pakai bawaannya ini akan motong lumayan banyak. Jadi ini saya pakai body post ini overdose gitu, yang bisa model clip gitu. Jadi ini pakai yang lama, cuman ini tetap saya potong ya, karena pakai bawaannya dari RFD. Dan di sini shock juga kemarin juga langsung saya isi sesuai dengan manual book, pakai minyak yang oli shock yang 50 ya. Ini juga lumayan enak tuh. Dan kalau misalkan ground clearance-nya kayak gini segini tuh, ground clearance pendek. Nah, kemarin kan sebenarnya saya mau pesen sama Om Opan itu ini ya, spacer 2 mili, jadi biar agak tinggian gitu shocknya. Cuman habis, akhirnya ini saya akalin pakai spacer 1 mili tuh, jadi dia lebih tinggi. Ini di sini nih, ini 1 mili 2, jadi shock towernya jadi lebih tinggi gitu. Ini shocknya pakai bawaannya masih plastik, jadi cuma pernya aja. Tapi lumayan oke sih sini. Dan dalamannya ini karet klepnya ini pakai punya RFD, terus o-ringnya juga merah itu gitu. Lanjut di sini untuk steering sistemnya ya. Steering sistemnya ini bisa kita lihat anchorman-nya. Ini luar biasa, ini bener-bener instalan dari box, kita ngikutin manual book. Ini udah begini bentuknya. Jadi ini kan karena nggak bisa di-adjust ya, ini turnbuckle-nya ini nggak bisa di-adjust nih, semuanya udah bawaan dari sana. Jadi plastik, jadi kita nggak bisa ngejust ini panjang berapa ya kan, ini juga berapa itu nggak bisa begitu. Jadi ini hanya seperti ini settingannya. Dan tapi lihat hasil settingan standarnya aja udah begini nih. Lihat ini anchorman seperti ini nih, luar biasa ya. Anchorman kayak gini nih cukup oke gitu, enak banget. Ini buat dapetin gini kalau di kit yang yang competition yang pro itu, kita lumayan banyak untuk ngeditnya atau setupnya. Tapi ini
ngikutin manual book, tinggal pasang udah seperti ini. Ini kita lihat dari sisi bawah. Nah ini arm bawahnya depan nih seperti ini gitu kan. Jadi ini semua nih ngikutin dari manual book nih, ganjel ininya, jarak dari sininya, ini semua jadi manual book. Jadi tinggal pasang doang. Dan ini dia ada posisi di bawah ya untuk apa namanya steeringnya. Nah ini dia posisinya di knuckle-nya tuh di bawah. Nah lalu ini untuk servo ya, kan harusnya kalau di manual book servo taruh di sini ya. Cuman ini servo saya mundurin, tapi yang dipasang adalah ini nih, ada tambahan nih, dia nambah shaft ke belakang. Jadi untuk biar servonya bisa taruh di belakang, jadi posisi seperti ini. Dan ini penguat sasisnya sederhana sekali ya, seperti ini ya, begini-begini doang, sederhana. Nah ini baterai holdernya kita pakai yang short melintang begitu, kelihatan dari short melintang, jadi begini naruhnya ya. Dan untuk motor saya taruh di atas gitu, karena ini kabelnya pendek banget, jadi dari motor ke ESC ini pendek banget kabelnya. Akhirnya ini motornya saya tarik ke atas biar nyampe nih, biar si ESC nya nih ada di pas dudukan ESC nya begitu bisa tarik. Dan ternyata motor di atas lebih enak dibandingin motor ada di posisi sini di bawah gitu, jadi body rollnya bisa lebih dapet gitu. Nah untuk belakang lanjut ke knuckle-nya ya. Knuckle belakang ini pilihan opsinya cukup banyak, titik-titiknya tinggal kita nanti pakai mau yang mana gitu. Kalau saya biasa di sini nih chambernya itu 0, jadi biar ban nepak semua ke track gitu, jadi pas gini. Jadi semuanya kalau dia lebih miring atau apa kan cuma sedikit tuh yang bersentuhan dengan lantai itu mengurangi grip. Jadi saya kalau nyeting selalu rata gini 0 gitu. Jadi ini saya pakai yang berlubang di sini ini sama yang di belakang itu pakai lubangnya di sana seperti itu. Nah untuk shock juga pasti pakai yang plastik sama ya, yang depan. Untuk shaftnya juga ini shaft kemarin sudah kita ini ya, lihat ya shaftnya, ukuran shaftnya berapa. Ini pakai 47 mm ya bawahnya RFD nih gitu. Nah untuk cakram atau disc brake nya juga cukup cantik di sini dipasang. Ini bahannya walaupun bahannya bukan aluminium tapi plastik, ini cuman bagus gitu, presisi juga dan nggak mengganggu gitu. Cuman mungkin lama-kelamaan akan aus dan akan oblak atau gimana ya. Cuman ya udahlah, namanya plastik gitu kan. Ini buat estetik juga cakep gitu. Kalau secara keseluruhan untuk ini sekitar 5 mili tuh hexnya, jadi hitungannya ini hex sekitar 5 mili, depan belakang sama 5 mili juga keluar. Jadi pakai body kayak kemarin saya pakai matrix line itu kan yang lebarnya 190-an mm itu pas di fitment pas lumayan gitu. Nah untuk elektronik ini masih pakai elektronik lama dari dari kit yang sebelumnya. Ini pakai pakai servo RFD masih yang lama. Lalu di sini gyronya juga pasti pakai Yokomo V4, motornya masih pakai Yokomo yang Type R. Ini 10,5 T masih pakai. Jadi kit yang lama sih pindahin semua di sini, dan itu langsung buru-buru, nggak pakai setting lagi. SC masih pakai disc brake BL Pro 4. Udah itu doang, nggak ada apa-apa. SC settingan nggak ada yang berubah. Untuk pinion di sini pakai bawaan ini juga, bawaan box ya 84 tuh. Terus pinionnya pakai bawaan box juga, ini spurgir ini 84. Udah seperti itu. Dan langsung saya coba kemarin juga sebelum saya lanjut video ini, kemarin saya coba di track itu bener-bener kayak nge-cheat gitu. Kita buka box, kita rakit, terus pasang, main, itu langsung enak, serius. Ini enggak, saya nggak nyeting apa-apa, cuman SC nya cuman gini, dan cuman ngikutin apa yang ada di box saya settingannya. Kita buat main itu enak banget, serius enak banget ini kit itu. Jadi kalau buat pemula ya mungkin kalau ada budget lebih emang better pakai SX ya, SX2, MD1 dan segala macam. Itu kan dia bisa customize ya, mau track mau bagaimana kita bisa setting karena banyak pilihannya. Turnbuckle-nya juga luas ya, kita setting mau bagaimana gitu. Kelebihannya itu kit-kit profesional kompetisi seperti itu. Tapi kalau emang
yang baru pemula dan emang baru mau main, nggak ngerti cara nyetingnya, udah beli ini, pasang aja elektroniknya, ini udah settingan paling enak gitu. Nanti sambil belajar dikit-dikit, oh ternyata kita butuh chamber sekian buat track yang nanti mungkin berubah, atau kita butuh seperti apa, baru kita akan mungkin ganti dengan turnbuckle di sininya, atau di sini kita bisa ganti part-part sedikit-sedikit, itu bisa ganti gitu. Tapi kalau emang ada budget lebih, ya mungkin bisa beli yang MC1 sekalian, itu settingannya bisa macam-macam sesuai dengan kebutuhan track atau kebutuhan nanti gimana eventnya, seperti itu bisa disesuaikan begitu. Jadi untuk perakitan ini alhamdulillah sudah jadi ya seperti ini ya, kita masuk dengan elektroniknya begitu. Itu aja, mungkin bisa di komen di bawah yang udah pakai Refdi sebelumnya, apa aja kira-kira bisa diimprove dari kit ini, buat saran di saya tolong tulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.